kita masuk ke penjelasan materi, kenalan dulu yuk. Sama kelompok 2, aku Viola Rena Fadila, biasa dipanggil Viola dengan NIM akhir 15. Kenalkan, nama saya Dimas Fadila, dapat dipanggil Dimas. Saya memiliki NIM akhir 028. Hai, kenalin, nama aku Yuliana Setiawardani, bisa dipanggil Tia dengan NIM akhir 001. Aku Yunian Hafizah dengan NIM terakhir 20. Halo, perkenalkan nama aku Maria Rizada dengan NIM akhir 02. Sebenarnya apa sih gangguan kecemasan itu? Gangguan kecemasan adalah salah satu perasaan cemas, khawatir, atau takut yang dirasakan oleh individu dalam proporsi yang sangat berlebihan melebihi dari ancaman yang sebenarnya terjadi. Lalu, apakah semua rasa cemas yang kita alami dapat dianggap sebagai gangguan kecemasan? Tentu saja tidak. Dapat diartikan gangguan kecemasan apabila kita mengalami gejala yang nantinya akan disebutkan dalam rentang waktu 6 bulan atau lebih. Jenis kecemasan yaitu ada 4. Yang pertama, gangguan panik, yaitu seperti apa sih? Gangguan panik yaitu ketakutan akan sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah kecemasan yang menyeluruh. Seperti apa sih kecemasan yang menyeluruh? Yaitu seperti tidak terjadi karena sebab yang spesifik. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada fobia yang spesifik. Itu terjadi karena sesuatu hal yang spesifik, seperti contohnya itu takut akan kecoa gitu. Terusnya ada yang keempat, ada kecemasan gangguan sosial, yaitu adalah ketakutan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Terima kasih. Jadi gejala awal yang ditimbulkan dari kecemasan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gejala yang ditimbulkan dari fisik. Gejala fisik itu seperti kayak berkeringat hebat, terus jantungnya berdebar kencang, berkeringat. Terus yang kedua ada perilaku. Perilaku itu kayak, kalau dari psikologi itu kita nangkepnya itu behavioristik ya. Perilaku itu kayak kita menghindar dari keadaan atau situasi yang membuat kita cemas. Itu contoh dari gejala yang dari perilaku. Terus yang gejala kognitif berasal dari pikiran berarti gejala yang dari kognitif adalah perilaku yang dimunculkan ketika kita mengalami kurang fokus. Jadi saat kita mengalami gejala yang dari kognitif, kita merasakan kurangnya fokus ketika kita melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang mempunyai kecemasan, kira-kira faktor apa sih yang membuat kita mempunyai kecemasan? Yang pertama, ada faktor biologis. Faktor biologis itu berdasarkan dari keturunan, genetik, sama abnormalitas pada otak. Yang kedua, ada faktor kognitif. Faktor kognitif itu meliputi keyakinan negatif dalam mengatasi kecemasan. Nah, udah pada tahu semua kan apa sih gangguan kecemasan itu? Sekarang yuk kita bahas apa saja penanganan awal dari gangguan kecemasan. Yang pertama adalah kita harus berpola hidup sehat, berolahraga rutin, dan juga kita bisa mengatur pola pernapasan dan juga relaksasi distraksi. Relaksasi distraksi itu seperti kita mengatur pernapasan dan juga meregangkan otot-otot tubuh kita, seperti inhale dan exhale. Terus ini gangguan cemasnya belum sampai kecemasannya belum sampai gangguan ya. Cara-cara mandiri yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu bisa dengan relaksasi. Relaksasi tentunya bisa dengan relaksasi otot progresif namanya, atau dengan relaksasi pernafasan. Itu yang sangat paling mudah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena cemas ini kan memicu dada kita sangat berdebar-debar, kemudian kita keringat dingin, kayak gitu. Jadi kita misalnya meluangkan waktu untuk duduk dengan santai, duduk tenang, kita tarik nafas dan atur nafas selama 10 detik misalnya, tarik nafas 10 detik, dikeluarkan 10 detik, kayak gitu. Dan itu dilakukan sampai kecemasan itu betul-betul sudah mereda. Nah, begitupun relaksasi otot progresif itu bisa dilakukan dengan menegangkan otot-otot seluruh tubuh sampai kemudian dirilekskan, dan itu dilakukan sampai betul-betul cemas itu mereda. Lalu bisa juga kalau misalnya kita sudah mengalami kecemasan, itu kita bisa langsung keluar dari kesendirian, kayak gitu.